Ada orang tak sholat, ya, tapi dia mengaku beriman, atau dia menunda-nunda sholat, ya, atau sholat semahunya. Semua jenis maksiat nih, baik terkait hubungan dengan Allah ibadah, atau terkait dengan interaksi sosial dalam kemanusiaan, muamalah, itu cara mengobatinya untuk kembali pada jalur yang benar. Cara pertama adalah dengan bertobat. Disinilah kemudian para ulama membimbing kita. Ya, ada pendapat misalnya yang mengatakan, kalau jenis yang ditinggalkan perbuatan sayyiatnya atau maksiatnya, ya, terkait dengan ibadah kepada Allah, pernah meninggalkan sholat, ya kan? Maka bagaimana cara memperbaikinya? Perbaiki sholat ini. Ya. Dari yang pernah kemudian ditinggalkan, maka ada yang berpendapat dengan qadha salat ketika ingat, dikiaskan, ya, maka di waktu-waktu tertentu, ya, saat yang bersamaan, misal setelah salat zuhur ditunaikan, zuhur selesai ditunaikan, ya, maka yang lain ada salat sunnah, dia mencoba untuk mengganti dahulu yang terdahulu yang pernah dia rasakan tertinggal, dia niatkan untuk mengganti, ya, ini di mazhab Syafi'i sangat populer, ya, maka dia salat kemudian untuk dia niatkan mengganti yang terdahulu. Ini satu pendapat di antara sekian ragam, ya. Ada kedua yang berpendapat, tak dibatasi dengan salat ini saja. Ketika dia tobat, diterima tobatnya, diampuni. Kalau sudah ampun, turun, ampunan Allah turun, diampuni, ya gugur yang kemarin itu, selesai. Tinggal dia buktikan memperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Ya, sesuai dengan keadaan dia yang baru. Kalau dia sudah kerjakan salat zuhur, ya sudah, selesai salatnya. Mengganti yang dulu-dulu, perbanyak amalan yang lainnya dengan salat sunnah. Dia kejar qabliyah zuhurnya, dia kejar ba'diyah zuhurnya, untuk membuktikan kepada Allah bahwa dia telah sungguh-sungguh merubah. Ya, ini hanya ragam saja bagaimana kita kemudian bisa memilih di antara ini, dan semua punya jalurnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara syariat. Ya, jadi dipersilahkan, Anda nyamannya mau yang mana yang dikerjakan, tapi hanya ingin menunjukkan ini ada perubahan dalam diri kita. Jadi prinsipnya sebetulnya bukan persoalan apakah ganti menggunakan fardunya lagi atau cukupkan dengan yang sunnah saja, bukan itu persoalannya. Persoalannya sejatinya adalah bagaimana kita membuktikan kepada Allah kita berubah. Dan babnya luas, ya. Jadi kalau Anda kemudian ingin memperbanyak yang sunnah, silahkan perbanyak sunnahnya, tunjukkan merubah. Sedangkan yang kemarin sudah kita mohonkan kepada Allah, minta diampuni, terampuni. Ya, Allah berikan kepada kita, diampuni dan seterusnya. Ya, jadi kalau Anda ingin pilih kemudian untuk mengulang kembali, dikiaskan sholat di saat ingatnya, ya, orang lupa saat ingatnya, pada waktu ingatnya dia itu sholat. Ya, orang tertidur bangun saat bangunnya dia itu sholat. Misalnya ada orang tidur dari subuh, kemudian dari sebelum subuh dia tidur, bangun-bangun dia jam 10 misalnya kan. Ya, baru ingat dia belum sholat subuh. Maka saat ingatnya itu, dia kemudian menunaikan sholatnya. Nah, ini dikiaskan kepada keadaan seperti itu, ya, kemudian dia tunaikan. Adapun orang-orang yang kemudian dia ingin memilih, saya ingin perbanyak yang sunnahnya saja, tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Ya, jadi silahkan perbanyak sholat sunnahnya, dan tidak ada satupun dalil yang spesifik mengatakan dilarang menunaikan sholat sunnah sebelum yang fardunya tercukupi dahulu. Kita pun tak tahu berapa fardu yang sudah tertinggal. Bagaimana mencukupinya? Ya, jadi nggak ada dalil spesifik seperti itu. Yang ada adalah terbuka luas untuk kita beramal, membuktikan kesungguhan kita telah berubah.